the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pagi ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk saat teduh melalui Zoom The Power of Love. Sungguh luar biasa ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau sudah bekerja hari ini. Kami rindu agar firman betul-betul bekerja dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya pendengar, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Jadi tema hari ini, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Apa yang maksud dengan kebenaran? Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu mampu memerdekakan setiap orang yang sungguh-sungguh padanya. Nah, bagaimana ini terjadi? Kita lihat dari ayat yang 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari dua ayat ini kita dapat mengerti bahwa firman itu sungguh berkuasa. Firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Artinya, dia menembus ke bagian-bagian alam roh manusia. Jadi, firman itu tidak sekedar menjadi renungan biasa, tapi firman itu menjadi pedoman hidup bagi setiap orang. Di sini ditegaskan kepada kita, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata tetap di sini tidak bergeser dalam prinsip. Kata tetap ini menjadi utama dalam hidup manusia. Kata tetap di sini dia punya otoritas yang luar biasa. Kita tempatkan bahwa apapun yang kita sedang hadapi, firman Tuhan itu menjadi terutama dari segala-galanya. Ini namanya gaya hidup. Jikalau firman-Ku tinggal dalam kamu, atau tetap dalam kamu. Jadi kita banyak masalah, banyak problem. Tapi kita tidak merenungkan segala problem kita. Tapi yang menjadi pedoman hidup kita, apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Jadi renungan kita adalah firman Tuhan. Apakah saat kita duduk? Apakah kita saat berdiri? Apakah kita saat berjalan? Kita menempatkan firman Tuhan itu terutama dari segalanya. Saya
punya pengalaman ya di motor ya. Kalau saya pergi ya kan saya tempel di depan. Kalau pas saya naik motor lagi lampu merah, saya lihat itu firman Tuhan yang saya sudah tulis. Apa yang di renungan saya tulis dan itu saya baca. Walaupun tidak bersuara, saya baca dan saya renungkan. Wow, luar biasa dampaknya, saudara. Dan saya tidak merasa lampu merah terlalu lama, tapi ada kesempatan saya gunakan untuk merenungkan firman. Dampak apakah yang ada ketika saya jadikan firman Tuhan itu terutama? Saya mendapatkan sesuatu yang baru. Yang baru artinya Tuhan berbicara kepada firman-Nya kepada saya. Dan Tuhan nyatakan, sehingga saya dalam hidup ini tidak lagi memberikan peluang bagi masalah-masalah hidup. Justru saya memandang sesuatu masalah itu bukan jadi hambatan, tapi jembatan untuk saya lebih meningkat serohani. Tapi ini bisa terjadi ketika saya jadikan firman itu benar-benar terutama dalam segala hidup saya. Jadi saya jadikan itu menjadi barang yang sangat berharga walaupun tidak bisa saya pegang. Tapi saya jadikan itu menjadi hal terutama. Jadi saudaraku, dikasih Tuhan, kalau kita menempatkan firman Tuhan terutama atas segalanya, disinilah kita memiliki kualitas bagaimana menjadi seorang murid. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Kata murid di sini adalah pengikut. Kata murid di sini adalah benar-benar secara rohani. Kita menempatkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ya. Kata sejati di sini orisinil. Karena kalau kita lihat sehari-hari, banyak yang mengatakan saya murid Kristus. Tapi ketika ada problem, ada masalah, dia tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Bahkan cenderung dia menjadi orang yang stres. Cenderung bahwa hidupnya seperti orang yang tidak beriman. Nah, bedanya kita yang jadikan firman Tuhan itu menjadi terutama atas segala-galanya. Kita memandang setiap masalah yang kita sedang hadapi. Itu menjadi peningkatan rohani kita. Kita meningkat secara rohani karena kita baikkan disekolahkan dalam kehidupan kita, school of life, ya. Jadi kita mengalami satu peningkatan rohani ketika kita memandang bagaimana masalah kita itu, dan kita lihat apa kata Tuhan firman-Nya. Jadi kita bisa memahami jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah kita susah. Itu Tuhan memandang seperti itu. Tuhan mau kita mengalami satu peningkatan. Justru kita bisa mengalami yang namanya sukacita. Kalaupun kita menghadapi berbagai masalah. Firman Tuhan katakan, anggaplah satu kebahagiaan jika kamu menghadapi berbagai percobaan. Nah, ini bisa terjadi ketika kita selalu menempatkan firman Tuhan itu terutama atas segala-galanya.
Jadi kebahagiaan ini bisa kita raih, kita petik, kalau kita benar-benar dalam pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi kita menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, kita diuji dengan berbagai hal. Tapi kita tidak menjadi lemah. Justru kualitas itu terlihat. Kata murid Kristus di sini ada kualitas. Saat kapankah itu kualitas bisa muncul, orang bisa menyaksikan ketika kita menghadapi masalah satu dengan yang lain. Sepertinya tidak berhenti masalah. Tapi kuasa Tuhan itu jauh melampaui dari segala masalah kita. Kata benar-benar murid Tuhan. Bagaimana kualitas ini bisa kita tunjukkan. Bukan kita berbangga-bangga dalam arti kata hal duniawi. Tapi kita katakan, kita sebagai murid Kristus, bahwa kita memandang setiap keadaan bukan menurut kacamata dunia. Tapi kita memandang bagaimana Tuhan memandang masalah yang kita sedang hadapi. Maka salah satu doa saya buat Tuhan, berikan aku Tuhan pengertian-pengertian sebagaimana Tuhan memandang masalah, begitu juga saya memandang masalah itu. Jadi selaras gitu ya. Dari pandangan Tuhan dengan pandangan kita bisa selaras. Kita bisa tahu kenapa kita minta kepada Tuhan. Berikan aku kemampuan. Apa artinya dengan masalah yang sedang saya hadapi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kata mengetahui bukan pengetahuan. Kata mengetahui adalah menjadi pengalaman hidup kita. Jadi kita adalah menjadi orang percaya yang punya pengalaman. Makanya setiap orang yang belajar dalam firman Tuhan ini, dia mempraktekkan nilai-nilai kebenaran, maka dia mempunyai segudang kesaksian. Jadi kalau tanya, apa yang mensaksikan, dia langsung bisa ceritakan bagaimana Tuhan menuntun hidupnya. Bagaimana Tuhan memberikan semangat. Tuhan memberikan kekuatan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata merdeka, yaitu kita bukan dijajah. Kata merdeka, kita free dari tekanan. Kata merdeka, artinya di sini, kita benar-benar bebas dari segala intimidasi iblis. Iblis kerjanya apa? Mengintimidasi kita, kadang-kadang dari masa lalu kita, itu dibawa ke masa sekarang. Nah ini kita harus jeli, kita harus tahu bahwa strategi iblis yaitu mengorek-ngorek masa lalu kita. Sehingga kita kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terkecoh. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu kita yang buruk kita tidak bisa bawa ke masa sekarang. Karena beberapa orang tidak bisa indah dalam hidupnya. Karena apa? Pengalaman masa lalu itu kebawa ke masa sekarang. Nah, ke masa sekarang artinya yang renungkannya masa lalunya. Dia bilang, susah hidup ini. Dia merenungkan bahwa masa lalunya itu sebagai hambatan dalam hidup. Padahal kalau dia mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan dia.
Dia menjadi orang yang luar biasa kalau dia jadikan firman Tuhan pedoman dalam hidupnya. Jadi kalau dia buat firman Tuhan itu, terutama atas segala-galanya, itu luar biasa, saudara. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kita bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Yang kita ceritakan bukan pengetahuan, tapi bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana Roh Kudus secara pribadi berbicara kepada kita. Karena kata orang lain, kita tidak bisa jadikan itu kebenaran. Tapi kata Tuhan lewat firman-Nya, itulah pedoman hidup kita. Jadi kalau kita hari ini sedang merayakan kemerdekaan, tapi masih banyak juga secara lahiriah dia merdeka dari penjajahan karena sudah merdeka Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi penjajahan di sini bukan penjajahan seperti itu. Tapi kita mampu melayani orang lain sebagaimana kita sudah dilayani oleh orang lain. Jadi ada berkesinambungan seperti itu. Sebelum kita melayani orang lain, kita sudah dilayani oleh orang lain. Bagaimana kita dibebaskan, bagaimana kita merdeka dari pengaruh-pengaruh roh-roh jahat, pengaruh-pengaruh penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan kita sudah merdeka dari situ. Kita bisa berkata kepada iblis, engkau tidak punya kuasa. Segala kuasamu sudah dilucuti oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan kita bisa lantang berbicara. Dan kita tidak izinkan ada pengaruh-pengaruh itu. Ada orang mengatakan kita tidak bisa membuat satu tindakan kepada burung-burung sedang lewat di atas kepala kita. Tapi kita bisa membuat satu tindakan kalau burung itu bersarang dalam pikiran kita. Kita bisa membuat satu tindakan bahwa pikiran kita adalah areal-areal di mana iblis mau bersarang, dan kita bisa berkata, engkau tidak punya tempat di alam pikiran saya. Yang punya tempat adalah Tuhan, dan renungan saya adalah firman-Nya, itu pedoman hidup. Dan saudara kasih Tuhan, perjuangan kita itu melawan darah daging. Jadi pikiran kita ini tempat main berperang. Saya percaya kalau orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan karena dalam sebuah organisasi, tapi dalam sebuah kehidupan yang dari hari ke hari, dia jadikan pedoman hidupnya adalah Tuhan melalui firman-Nya. Jadi hari ini, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan penjajahan oleh Belanda dan Jepang, tapi kemerdekaan sungguhnya adalah kemerdekaan di mana pikiran kita dikuasai oleh Kristus. Jadi pikiran kita bukan lagi pikiran duniawi lagi, tapi pikiran kita adalah pikiran di mana sudah jadikan firman Tuhan terutama. Maka yang kita ucapkan juga adalah perkataan Kristus. Satu ayat yang terakhir saya bacakan buat kita, ya, dalam Kolose di sini katakan dalam surat Paulus,
Saya baca satu ayat di sini, bagaimana dalam Kolose ini. Dikatakan dalam pasal 4 ayat yang 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Jadi Tuhan mau bahwa kita penuh hikmat. Kata penuh hikmat di sini adalah kita cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Masalah hidup itu seringkali terjadi ketika belum direnungkan, sudah dijawab. Jadi hari ini Tuhan mau bahwa kita tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Baik perkataan kita, baik tindakan kita. Tidak sama dengan orang dunia. Orang dunia belum paham, dia yang menjawab. Kita tidak seperti itu. Kita renungkan dulu. Maksudnya kalau enggak kita tanya lagi, kira-kira kita minta penjelasan dari apa yang ungkapkan orang. Kita berdoa. Karena perkataan kita bukan lagi perkataan hal-hal duniawi lagi. Kita tidak mudah mengucapkan kata-kata, apalagi sifatnya kotor ya. Tidak mudah. Kita menahan atau mengekang lidah kita. Orang dewasa itu orang yang mampu mengekang lidahnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang rasanya sia-sia. Tapi perkataannya apa? Perkataan Kristus yang keluar dari mulutnya. Apapun pembicaraannya, tapi lama-kelamaan dia giring bahwa bagaimana Tuhan itu baik. Muncul perkataan Kristus. Mengambil sebuah keputusan saja, itu harus dijadikan perkataan Kristus. Jadi bukan lagi pendapat orang, ya. Perkataan Kristus. Jadi kalau mengambil keputusan, kalau kita tidak damai, jangan lakukan. Ya. Jadi kita lakukan kalau kita merasa damai. Maksud damai di sini yaitu ada damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Kita mengalami bimbingan Tuhan. Kita mengalami itu luar biasa. Saya tambah satu ayat lagi bagi kita. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Diam dengan segala kekayaan. Artinya renungan kita yaitu apa kata Tuhan. Sehingga kamu dengan segala hikmat, kembali tadi hikmat tadi, mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu ucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dalam hati kita, kita mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Satu hal yang kita yakini, kita percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi tetap tinggal bersama dengan kita. Jadi kita merdeka, artinya kalau kita jadikan pedoman hidup kita adalah perkataan Tuhan. Oleh orang lain bisa ungkapkan kata-kata bermacam-macam. Tapi
pada pagi ini kita jadikan hanya perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Makanya orang yang merenungkan surat Tuhan siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau kita berhasil. Berhasil di sini kita bisa tegar di masa yang sukar. Kita menjadi saksi di tengah-tengah kondisi situasi. Orang lain tidak bisa jadi saksi. Kita bisa menyatakan bagaimana Kristus tinggal dalam diri kita. Inilah firman Tuhan hari ini.